Mengapa Mentawai dan Nias menjadi langganan gempa dari waktu ke waktu? Pertanyaan ini seharusnya menjadi mitigasi yang mampu meminimalisir korban jiwa ketika bencana itu datang. Mentawai dan Nias tak akan pernah luput dari potensi gempa karena secara geografis berada zona megatrust Mentawai. Zona megatrust Mentawai adalah daerah sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yang lokasinya berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai. Zona megatrust Mentawai lahir dari aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia yang tercipta sejak jutaan tahun lalu. Namun aktivitas kegempaan pada segmen megatrust atau patahan raksasa Mentawai ini memang kerap diwaspadai. Bahkan rentetan gempa kecil dan menengah dikhawatirkan dapat menggerakkan gempa bumi besar di segmen megatrust Mentawai yang sudah terkunci selama ratusan tahun. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut segmen megatrust Mentawai memiliki sejarah kegempaan yang panjang. Catatan sejarah gempa di zona megatrust Mentawai pertama terekam pada tahun 1797, di mana terdapat kejadian gempa dengan magnitudo kisaran 8,6 hingga 8,7 yang diikuti tsunami. Dilansir dari laman Kompas TV, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers daring menjabarkan secara lengkap catatan sejarah gempa di zona megatrust Mentawai ini. Dwi Korita menjelaskan pada 10 Februari 1797 telah terjadi gempa berkekuatan M8,5 yang menyebabkan 300 orang meninggal dunia dan menyebabkan tsunami. Selanjutnya, pada 4 Februari 1971 gempa M6,3 menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Gempa kembali terjadi pada 8 Maret 1977 dengan berkekuatan M5,5 yang membuat 982 rumah serta sejumlah fasilitas umum rusak. Lalu, pada 28 April 1979 terjadi gempa bermagnitudo 5,8 yang membuat sebanyak 64 orang meninggal, 9 orang hilang, dan 193 rumah rusak. Bencana berulang kembali terjadi pada 16 Februari 2004 dengan M5,6 yang membuat 5 orang meninggal, 7 orang luka-luka, dan 100 rumah rusak. Bahkan berselang 7 hari, gempa M6,0 kembali mengguncang segmen Mentawai, begitu pula pada 17 Desember 2006, gempa M6,0 mengguncang dan membuat 7 orang meninggal, 100 orang luka-luka, dan 680 rumah rusak. Setahun kemudian, tepatnya pada 6 Maret 2007, setidaknya 67 orang meninggal dunia dan 826 luka-luka akibat gempa M6,3. Lalu pada 13 September 2007 gempa berkekuatan 7,1 menyebabkan 25 meninggal dunia, 161 luka-luka, dan lebih dari 56.000 bangunan rusak. Termasuk pada 16 Agustus 2009, gempa dengan magnitudo 6,9 menyebabkan gelombang tsunami dan membuat 9 orang luka-luka, salah satu yang terbesar terjadi pada 30 September 2009 dengan kekuatan 7,6 membuat 100 orang meninggal dunia, 2.181 luka-luka, dan 2.650 bangunan rusak serta menyebabkan tsunami. Pada 2010, 2014, 2017 kembali terjadi gempa dengan masing-masing magnitudo M6,0, M5,0, M5,5, dan M6,2. Pada 2017 terjadi 2 kali gempa, yakni M5,5 pada 14 Juli dan M6,2 pada 1 September. Terbaru, gempa dengan magnitudo M5,9 mengguncang wilayah pantai barat Sumatera pada Minggu, 23 April 2023 pukul 4.17 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa berlokasi di laut pada jarak 178 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat di kedalaman 23 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, bahwa dengan memerhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault.
Dwi Korita mengungkap bahwa para pakar gempa telah memperhitungkan apabila segmen megathrust bergerak skenario terburuknya dapat mencapai magnitudo 8,9, bencana alam tersebut diprediksi setidaknya berdampak pada 1,3 juta penduduk, yang dengan menggunakan skenario terburuk maka diperkirakan 39.321 jiwa meninggal dunia, 52.367 hilang dan 103.225 mengalami luka-luka.